Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Faruk, NIM 2260010 kelas A. Oke, di video kali ini saya akan mereview materi K9. Langsung saja, Orbik Idea, memahami manfaat manajemen kualitas. Memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Oke, what is quality? The International Organization for Standardization ISO defines quality as the totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy state or complete needs. The International Organization for Standardization ISO defines quality as the degree to which a set of inherent characteristics fulfills fixed requirements. Definisi manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yang ini membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements dan produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Oke, 3 proses manajemen kualitas yaitu perencanaan kualitas, 2 penjaminan kualitas, 3 mengendalikan kualitas. Oke, gambaran umum seperti di bawah. Dan output proses perencanaan kualitas ada 2, itu rencana manajemen kualitas dan 2 quality metrics. Terus output proses perencanaan kualitas, quality checklist. Ada 3, yaitu proses improvement plan, quality baseline, dan project management plan. Terus penjaminan kualitas. Satu, proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Oke, alat penjamin kualitas. Cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, proses analisis DSB. Pada output penjaminan kualitas, request merupakan kedua recommended corrective action, terus yang ketiga organization proses asset, terus yang keempat update management plan. Terus pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Terus ada output utama pengendalian kualitas. 1, keputusan baik tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. 2, saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Yang ketiga, saran perbaikan atau aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat. Yang pertama, Pareto diagram, kedua statistical sampling, 3 Six Sigma, 4 diagram kontrol, kelima, 6 testing pengujian, dan ketujuh DSB. Oke, contoh Pareto diagram seperti di atas dan statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan, sampel size 25 kali, certainty faktor yang sering digunakan, contoh seperti bawah. Terus Six Sigma Definite. Terus ada target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. Terus ada DMAIC, mendefinisikan masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan.
measure, definisikan pengukuran, analis, membedakan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Lagi improve, tesis, solusi, dan ide untuk menyelesaikan masalah. Kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Pemikiran Six Sigma coba di bawah. Terus examples of Six Sigma organization di bawah. Oke, Six Sigma dan manajemen proyek. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas tinggi yang lebih tinggi. Dibandingkan hal itu menjadi sangat bermakna. Proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Dalam memiliki proyek Six Sigma, konsep manajemen tools dan teknik yang ada dapat digunakan seperti membuat creating business case, project charters, schedules, budgets, dan aids. Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation, dan standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah situasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sekitar variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk loceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Standar deviasi dan distribusi normal, sigma dan predictive units. Tabel konversi sigma. Terus ada Ishikawa diagram. Terus ada quality control, cards and D7 rule and rule. Terus ada contoh diagram Kendall. Terus ada testing, pengujian, banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing tersebut karena dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Terus ada testing task in the software development life cycle. Terus ada Gantt chart for building testing into a system development project plan. Oke, mungkin sekian dari review dari saya. Kita tahu berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.